down, yeah. I've been feeling so, I've been Makalah alarm anti maling menggunakan sensor PIR, SMK Negeri 5 Batam, jurusan Teknik Kelistrikan Kapal. Kami dari kelompok 1 dengan subkelompok 1 dengan anggota Alfrino Situmeang, Abid Yani Effendi, Andika Cahya Imama, Arif Miftah Salam, Niki Reza Kurniadi, Muhammad Rangga Dava, Sultan Zuhdi Rafi, Putri Anastasia, dan Anissa Dina Oktavia. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmatnya kami dapat menyelesaikan makalah ini yang kami berjudul Alarm Anti Maling Menggunakan Sensor PIR. Kami berterima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah membimbing kami dalam pengerjaan proposal kami ini. Dengan guru pembimbing kami yaitu Ibu Gita Yulianti selaku guru mata pelajaran produktif kami. Adapun pengertian dari berikut ini. Alarm. Alarm secara umum dapat didefinisikan sebagai bunyi peringatan atau pemberitahuan. Dalam istilah jaringan, alarm dapat juga didefinisikan sebagai pesan berisi pemberitahuan ketika terjadi penurunan atau kegagalan dalam penyampaian sinyal komunikasi, data, ataupun ada peralatan yang mengalami kerusakan atau penurunan kinerja. Pesan ini digunakan untuk memperingatkan operator atau administrator mengenai adanya masalah atau bahaya pada jaringan. Alarm memberi tanda bahaya berupa sinyal, bunyi, ataupun sinar. Sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik merupakan sensor yang menggunakan gelombang ultrasonik. Gelombang ultrasonik yaitu gelombang yang umum digunakan untuk mendeteksi keberadaan suatu benda dengan memperkirakan jarak antara sensor dan benda tersebut. Sensor ini berfungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik. Begitu pula baliknya. Gelombang ultrasonik memiliki frekuensi sebesar 20.000 Hz. Bunyi tersebut tidak dapat didengar oleh telinga manusia. Bunyi tersebut dapat didengar oleh hewan tertentu seperti anjing, kelelawar, dan kucing. Bunyi gelombang ultrasonik dapat merambat melalui zat cair, padat, dan gas. Benda cair merupakan media merambat yang paling baik untuk sensor ultrasonik jika dibandingkan dengan benda padat dan gas. Oleh karena itu, sensor ultrasonik banyak digunakan pada kapal selam dan alat khusus untuk mengukur kedalaman air laut. Kabel jumper. Pengertian kabel jumper adalah kabel elektrik yang memiliki pin konektor di setiap ujungnya dan memungkinkanmu untuk menghubungkan dua komponen yang melibatkan Arduino tanpa memerlukan solder. Intinya, kegunaan kabel jumper ini adalah sebagai konduktor listrik untuk menyambungkan rangkaian listrik. Biasanya, kabel jumper digunakan pada breadboard atau alat prototyping lainnya agar lebih mudah untuk mengutak-atik rangkaian. Konektor yang ada pada ujung kabel terdiri atas dua jenis, yaitu konektor jantan atau male konektor atau konektor betina atau female konektor. Konektor jantan fungsinya untuk menusuk dan konektor betina fungsinya untuk ditusuk. Arduino Uno. Arduino adalah sebuah rangkaian elektronik yang bersifat open source dan mempunyai piranti keras dan lunak yang mana mudah untuk digunakan. Arduino mampu mengenali lingkungan sekitar melalui berbagai jenis sensor serta dapat mengontrol lampu, motor, dan berbagai jenis aktuator lainnya. Arduino sendiri terdiri dari beberapa jenis, antara lain Arduino Uno, Arduino Mega 2560, Arduino Fio, dan sebagainya. Arduino Uno adalah sebuah board minimum sistem microcontroller
yang mana di dalamnya terdapat microcontroller AVR seri Atmega 328 yang merupakan produk dari Atmel. Umumnya Arduino memiliki 14 input atau output yang terdiri dari 6 pin dapat digunakan sebagai output PWM, 6 pin sebagai analog input, osilator kristal 16 MHz, sebuah koneksi USB, sebuah power jack, sebuah ICSP header, dan tombol reset. Oleh karena itu, Arduino Uno mampu mensupport microcontroller secara mudah terhubung dengan kabel power USB atau kabel power supply adaptor AC ke DC maupun dengan baterai, sehingga untuk mendukung microcontroller tersebut bekerja cukup sambungkan ke power supply atau hubungkan melalui kabel USB ke PC, maka Arduino Uno telah siap bekerja. Warna LED Link Emitting Diode atau sering disingkat dengan LED adalah komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakannya. LED juga dapat memancarkan sinar inframerah yang tidak tampak oleh mata seperti yang sering kita jumpai pada remote control TV ataupun remote control perangkat elektronika lainnya. Bentuk LED mirip dengan sebuah bohlam yang kecil dan dapat dipasangkan dengan mudah ke dalam berbagai perangkat elektronika. Berbeda dengan lampu pijar, LED tidak memerlukan pembakaran filamen sehingga tidak menimbulkan panas dalam menghasilkan cahaya. Oleh karena itu, saat ini LED yang bentuknya kecil telah banyak digunakan sebagai lampu penerang dalam LCD TV yang mengganti lampu tube. Papan tempat memotong roti. Papan tempat memotong roti juga dikenal sebagai papan tempat memotong roti atau papan tempat memotong roti adalah pelat plastik berlubang tempat memasukkan pin komponen elektronik untuk menjalinnya satu sama lain. Perakitannya sederhana dan memungkinkan Anda untuk merangkit dan membongkar proyek sirkuit Anda kapanpun Anda mau. Karena tidak melibatkan penyolderan, papan PCB tempatnya nama protoboards berasal dari prototipe board karena pada casing plastiknya terdapat lubang-lubang. Mereka memiliki kontak yang dihubungkan oleh garis satu sama lain melalui jalur konduktor vertikal dan horizontal, memungkinkan koneksi yang mudah dan memutuskan perangkat. Keypad adalah saklar push button yang disusun secara matriks yang berfungsi untuk menginput data. Keypad berfungsi sebagai interface antara perangkat mesin elektronika dengan manusia atau dengan istilah HMI atau Human Machine Interface. Pada dasarnya, keypad adalah sejumlah tombol yang disusun sedemikian rupa sehingga membentuk susunan tombol angka dan beberapa menu lainnya. Fungsi alarm memberitahukan apabila terjadi bahaya dan kerusakan ataupun kejadian yang tidak diharapkan pada jaringan melalui sinyal sehingga memberikan peringatan secara jelas agar dapat diantisipasi. Sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang memiliki fungsi untuk mengubah besaran fisis atau bunyi menjadi besaran listrik dan juga sebaliknya. Kabel jumper. Kabel jumper adalah suatu istilah kabel yang berdiameter kecil yang dalam dunia elektronika digunakan untuk menghubungkan dua titik atau lebih dan dapat juga untuk menghubungkan dua komponen elektronika. Kabel jumper jenis ini digunakan untuk koneksi male atau male pada kedua ujung kabelnya. Arduino Uno seperti
seperti layaknya papan elektronik, Arduino Uno berfungsi membuat program untuk mengendalikan berbagai komponen elektronika, dan fungsi Arduino Uno ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam melakukan prototyping, pemrograman mikrokontroler, membuat alat-alat canggih berbasis mikrokontroler. Papan tempat pemotong roti. Berbagai sistem elektronik dapat dibuat prototipe dengan menggunakan papan tempat memotong roti, dari sirkuit analog dan digital kecil hingga unit pemrosesan pusat atau dengan CPU lengkap. Dibandingkan dengan metode koneksi sirkuit yang lebih permanen, papan tempat pemotong roti modern memiliki kapasitansi parasit yang tinggi, resistansi yang relatif tinggi, dan koneksi yang kurang andal yang dapat berdesak-desakan dan degradasi fisik. Pensinyalan terbatas pada sekitar 10 MHz dan tidak semuanya berfungsi dengan baik, bahkan di bawah frekuensi itu. Selanjutnya ada keypad. Keypad adalah saklar push button yang disusun secara matriks yang berfungsi untuk menginput data sendiri seperti input pintu otomatis, input absensi, input data logger, dan sebagainya. Selanjutnya masuk ke prinsip kerja. Yang pertama ada sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisik atau bunyi menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Cara kerja sensor ini didasarkan pada prinsip dari pantulan suatu gelombang suara sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi atau jarak suatu benda dengan frekuensi tertentu. Dan ada namanya Arduino Uno. Pembacaan data oleh komponen input, data dikirim ke pin input, data masuk ke mikrokontroler input, data diproses, data keluar dari Arduino, data dikirim ke pin output, data diteruskan ke komponen output. Selanjutnya kabel jumper. Kabel jumper bekerja untuk mengantarkan arus listrik dari satu komponen ke komponen lainnya yang dihubungkan. Hal ini terjadi karena di ujung dan di dalam kabel terdapat konduktor listrik kecil yang memang fungsinya untuk mengantarkan listrik. Kelebihan kabel jumper: yang pertama, mempunyai konektor di ujungnya yang sangat memudahkan dalam memasang maupun melepas kabel ke komponen. Yang kedua, harga yang terjangkau. Tiga, mempunyai warna yang bervariasi yang memudahkan dalam membuat rangkaian. Kekurangan kabel jumper: menurut saya, kabel jumper tidak mempunyai kekurangan yang berarti karena dengan adanya kabel ini sudah sangat memudahkan kita dalam membuat rangkaian proyek. Keypad secara umum, prinsip kerja dari keypad 4x4 adalah memberikan masukan pada perangkat pemproses melalui kombinasi kolom dan baris dari tombol-tombol yang ada pada keypad. Proses pembacaan tombol keypad ini dinamakan proses scanning. Papan tempat memotong roti. Papan tempat memotong roti, papan tempat memotong roti tanpa solder atau papan proto adalah dasar konstruksi yang digunakan untuk membuat prototipe sirkuit elektronik semi permanen. Tidak seperti penboard atau stripboard, papan tempat memotong roti ini tidak memerlukan penyolderan atau penghancuran trik dan karenanya digunakan kembali. Untuk alasan ini, papan tempat memotong roti juga populer di kalangan siswa dan pendidikan teknologi. Warna LED. Cara kerja LED atau light emitting diode. Cara kerjanya pun hampir sama dengan dioda yang dimiliki dua kutub, yaitu kutub positif atau P dan kutub negatif atau N. LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju atau bias forward dari anoda menuju ke katoda.